Ada toko-toko yang warisannya itu bukan cuma gedung atau buku, tapi sesuatu yang hidup. Sesuatu yang terus bergema dari generasi ke generasi. Nah, kali ini kita akan bahas salah satunya, Kiai Haji Muhammad Munawir dari Krapyak. Cerita beliau ini luar biasa. Ada satu ungkapan yang pas banget buat ngegambarin beliau. Jasanya tak lekang oleh waktu, riwayatnya tak sirna oleh masa. Ini bukan sekedar kata-kata puitis loh, ini beneran inti dari warisan beliau. Jadi pengaruhnya itu nggak diukur dari berapa lama beliau hidup, tapi dari dampak abadi yang ditinggalkannya. Oke, sekarang kita mulai ceritanya. Tapi uniknya kisah Mbah Munawir ini nggak dimulai dari kelahirannya. Aneh kan? Justru semuanya berawal dari sebuah cita-cita, sebuah mimpi spiritual besar yang diwariskan turun-temurun, sebuah mimpi yang belum selesai. Jadi gini ceritanya, mimpi ini melintasi 3 generasi. Pertama, kakek buyutnya Kiai Haji Hasan Basyari yang punya keinginan besar banget buat hafal Al-Quran, tapi sayangnya belum kesampaian. Terus mimpi ini turun ke ayahnya, Kiai Haji Abdullah Rosyad. Beliau mencoba selama 9 tahun loh, dan akhirnya dapat ilham, semacam petunjuk bahwa bukan dia, tapi keturunannya lah yang bakal berhasil. Nah, disinilah takdir itu tiba. Sang anak, Kiai Haji Muhammad Munawir, dialah yang akhirnya menuntaskan mimpi para leluhurnya. Jadi ini bukan cuma pencapaian pribadi ya, ini puncak dari sebuah perjuangan spiritual 3 generasi. Nah, setelah kita tahu fondasi mimpinya, disinilah perjalanan epik beliau dimulai. Sebuah pengembaraan yang panjang banget buat cari ilmu, jauh dari kampung halaman, yang nantinya akan jadi penentu seluruh hidupnya. Bayangin, 21 tahun. Coba deh, kita berhenti sejenak dan resapi angka ini. 21 tahun dihabiskan untuk belajar di Mekah dan Madinah. Ini bukan sekedar angka, ini bukti dedikasi yang, ya ampun, total banget. Buat banyak orang, itu udah separuh hidup, dan beliau persembahkan semuanya hanya untuk Al-Quran. Terus, puncak dari perjalanan panjang itu apa? Puncaknya adalah penguasaan qiraat sab'ah. Nah, apa sih ini? Ini bukan sekedar 7 cara baca Al-Quran yang beda-beda, bukan. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah 7 jalur transmisi ilmu yang otentik, yang sanadnya atau rantai ilmunya nyambung terus sampai ke Nabi Muhammad. Dan yang bikin luar biasa, Kiai Munawir jadi ulama Jawa pertama yang berhasil menguasai ilmu yang super langka ini. Nah, tadi saya sebut sanad kan? Ini kuncinya. Sanad itu adalah rantai pengetahuan yang nggak putus. Bayangin aja kayak silsilah keluarga, tapi ini silsilah ilmu. Jadi otoritas keilmuan beliau itu bukan asal klaim. Semuanya bisa dilacak. Dari gurunya, Syekh Abdul Karim, mundur terus lewat 25 generasi para ahli sampai langsung ke para sahabat Nabi. Inilah yang ngasih bobot luar biasa pada setiap ajaran beliau. Keasliannya terjamin. Oke, setelah perjalanan ilmunya yang luar biasa itu selesai, fokus cerita kita pindah. Beliau pulang ke tanah air. Tapi bukan buat istirahat ya. Justru, beliau memulai sebuah misi baru yang gak kalah besar, mengubah total wajah komunitasnya. Dan transformasinya itu, wow, drastis banget. Jadi, sebelum beliau datang, Krapyak itu dikenal sebagai tempat yang, ya bisa dibilang gelap dan rawan. Ajaran Islam belum banyak dipraktekkan. Tapi setelah beliau pulang dan mendirikan pesantren Krapyak di tahun 1910, semuanya berubah. Krapyak jadi pusat cahaya, jadi mercusuar ilmu. Di mana-mana terdengar lantunan ayat suci. Beliau nggak cuma bangun gedung, tapi membangun ekosistem spiritual. Nah, kita udah lihat pencapaian besarnya. Sekarang, yuk kita kenal lebih dekat lagi sosoknya. Siapa sih Kiai Munawir di balik nama besarnya? Kita lihat dari cerita-cerita kecil yang justru nunjukin karakter aslinya. Ada satu cerita yang luar biasa banget, tentang kesabarannya. Jadi suatu hari, pas beliau lagi istirahat, tiba-tiba ada santri yang narik bantalnya. Kepalanya sampai kejedot lantai. Coba bayangin, kalau itu kita, pasti udah marah kan? Tapi beliau cuma panggil santri itu, terus dengan tenang nanya, "Nak, boleh saya pinjam bantalmu?" Subhanallah, ini nunjukin kerendahan hati dan kontrol diri yang jadi pelajaran paling berharga, lebih dari pelajaran di kelas manapun. Nah, ini sisi lainnya. Kalau tadi cerita tentang kesabarannya, cerita yang ini nunjukin ketegasannya. Ada seorang santri yang hafalannya udah jauh, 23,5 juz. Keren banget kan? Tapi suatu hari ketahuan kalau dia sengaja megang Al-Quran tanpa wudhu, tanpa dalam keadaan suci. Tahu apa yang dilakukan Kiai Munawir? Santri itu langsung dikeluarkan. Tegas. Buat beliau, adab dan rasa hormat pada Al-Quran itu di atas segalanya. Bahkan di atas capaian hafalan. Dan semua tindakannya itu dilandasi oleh satu filosofi yang terangkum dalam kata-katanya sendiri.
buah Al-Quran adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sederhana tapi dalam banget. Inilah tujuan akhir dari semua perjuangannya. Bukan cuma hafal, tapi mencapai kebahagiaan sejati di sini dan nanti. Sekarang kita masuk ke babak selanjutnya. Setelah beliau wafat di tahun 1942, pertanyaannya adalah gimana caranya warisan sebesar ini bisa terus hidup? Jawabannya ada pada para penerusnya. Nah, muncullah yang disebut 3 serangkai, 3 pilar yang jadi penerus pesantren. Masing-masing punya peran penting. Ada Kiai Haji Abdullah Afandi yang jago diplomasi, ngurusin hubungan luar. Lalu ada Kiai Haji Abdul Qadir, sang penjaga misi inti, yang mendirikan Madrasatul Hufaz, sekolah khusus buat para penghafal. Dan yang ketiga, Kiai Haji Ali Ma'sum, sang cendekiawan, yang fokus pada kajian kitab-kitab klasik. Jadi mereka ini saling melengkapi, memastikan warisan Mbah Munawir gak cuma bertahan, tapi juga berkembang. Tapi, warisan yang hidup itu pasti ketemu tantangan baru. Seiring berjalannya waktu, di tahun 70-an, pesantren utamanya jadi makin besar, makin rame. Akibatnya, fokus buat hafalan murni jadi sedikit berkurang. Nah, ini jadi masalah. Perlu ada pendekatan baru. Dan disinilah kita lihat gimana warisan itu berevolusi. Di satu sisi ada sang pendiri, Kiai Haji M. Munawir, yang mengubah desa gelap jadi pusat cahaya Al-Quran. Di sisi lain, ada sang inovator, putranya sendiri, Kiai Haji Ahmad Munawir. Beliau melihat tantangan baru itu dan beradaptasi. Beliau menciptakan Madrasah Hufaz yang khusus untuk memastikan misi inti, yaitu mencetak para penghafal Al-Quran bisa terus berjalan dan berkembang di tengah zaman yang berubah. Ayah membangun fondasi, anak melakukan inovasi. Jadi, kalau kita lihat lagi ke belakang, dari mimpi seorang kakek buyut, lanjut ke perjalanan 21 tahun di Tanah Suci, sampai ke inovasi para generasi penerus, rantai emas ini benar-benar nggak putus, terus bersambung, mengalirkan cahaya Al-Quran dari masa ke masa. Dan kita tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan bersama. Kisah Kiai Munawir ini kan luar biasa banget ya, tentang visi, pengorbanan, dan adaptasi. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih yang dibutuhkan agar sebuah warisan, apapun itu, warisan keluarga, ilmu, atau nilai, gak cuma bisa bertahan, tapi juga terus tumbuh subur melintasi generasi?